Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi mata kuliah statistika tentang regresi sederhana. Regresi sederhana merupakan salah satu analisis yang paling populer dalam bidang statistik. Analisis regresi ini merupakan analisis yang digunakan untuk mencari atau mendeteksi atau memprediksi hubungan antara satu variabel atau beberapa variabel dengan variabel lainnya. Nah, sedangkan regresi sederhana sendiri itu digunakan untuk mencari atau mendeteksi atau memprediksi satu variabel independen dengan satu variabel dependen terhadap satu variabel dependen atau variabel terikat. Nah, regresi berganda ini berbeda dengan analisis korelasi. Perbedaannya apa? Untuk regresi sendiri itu digunakan untuk mendeteksi atau memprediksi seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen antara satu variabel dengan terhadap variabel lainnya, sedangkan analisis korelasi itu digunakan untuk mencari arah dan kuatnya hubungan antar dua variabel atau lebih, baik hubungan yang bersifat simetris, kausal, dan resiprokal. Nah, apa sih manfaat kita dalam penelitian untuk dalam menggunakan regresi? Nah, hasil analisis regresi ini akan bermanfaat untuk membuat keputusan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui meningkatnya variabel independen atau tidak. Nah, biasanya dalam regresi metode atau model yang digunakan dalam regresi itu adalah metode OLS atau Ordinary Least Square. Nah, metode ini biasa digunakan karena OLS itu akan menghasilkan estimasi atau menghasilkan hasil analisis yang blue. Blue itu merupakan singkatan dari best, linear, unbiased, dan estimation untuk menaksir beta 1. Yang pertama linear. Linear ini berfungsi sebagai dari variabel acak seperti variabel Y dalam model regresi. Kemudian unbiased, di mana rata-rata atau nilai taksiran E atau beta adalah sama dengan nilai sebenarnya. Penaksir yang efisien karena memiliki varians yang minimum. Karena alasan-alasan tersebut, OLS dianggap sebagai metode yang terbaik dalam menaksir model regresi. Residual atau error diperoleh dari selisih antara variabel respon atau variabel dependen atau Y dengan variabel taksiran. Bisa kita lihat pada gambar di samping pada slide, yaitu gambar 6, gambar kriteria least square. Di sini titik antara titik atas dengan garis atau slope kemiringan ini itu merupakan selisihnya adalah merupakan error. Kemudian slope garis miring atau slope ini merupakan fungsi dari regresi, yaitu Y sama dengan alpha plus beta X I. Nah, analisis regresi itu terdiri dari dua variabel. Yang pertama variabel bebas atau variabel independen atau biasa dikenal dengan variabel X. Kemudian yang kedua adalah variabel terikat atau variabel dependen atau biasa kita simbolkan dengan huruf Y atau variabel Y. Nah, untuk analisis regresi sederhana sendiri itu dinotasikan pada hubungan antara satu variabel dengan terhadap satu variabel lainnya, yaitu variabel dependen, sehingga dalam persamaannya dapat dinyatakan sebagaimana yang ada pada slide, yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah dengan beta 1X plus error, di mana Y adalah variabel respon, X adalah variabel prediktor atau variabel independen atau disebut dengan variabel bebas, beta 0 adalah konstanta atau intercept, beta 1 adalah parameter dari variabel prediktor atau variabel independen atau variabel X atau slope, kemudian E adalah residual atau error dari model. Atau bisa juga menggunakan persamaan yang lain, yaitu Y sama dengan alpha plus beta X atau Y sama dengan A plus BX. Nah,
Persamaan tersebut apabila digambarkan, maka regresi sederhana akan menjadi sebagaimana yang ada pada gambar di slide. Garis vertikalnya adalah variabel y, kemudian garis horizontalnya adalah variabel x. Kemudian garis miring yaitu adalah fungsi dari regresi, yaitu y sama dengan alfa plus beta xi. Kemudian alfanya adalah selisih antara garis miring atau slope dari fungsi regresi linear dengan variabel x atau garis horizontal. Kemudian sudut kemiringan itu merupakan dari beta, fungsi dari beta. Parameter alfa seringkali juga dinotasikan dengan notasi lain, yaitu beta 0, dan parameter B dinotasikan dengan beta 1. Parameter alfa adalah konstanta yang menyatakan besaran saat X bernilai 0, sedangkan parameter beta adalah slope atau kemiringan dari model yang menyatakan efek. Dalam grafik, persamaan model regresi dinyatakan dalam gambar di samping parameter beta ini yang akan ditaksir nilainya, di mana Y sama dengan subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan, kemudian A adalah harga Y ketika harga X sama dengan 0 atau harga kontan, dalam artian harganya adalah tetap. B adalah angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila positif, arah garis naik, dan bila negatif, maka arah garis akan turun. X besar adalah subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. Nah, kemudian secara teknis, harga B merupakan perbandingan di antara panjang garis variabel dependen setelah persamaan regresi ditemukan. Nah, bagaimana cara mencari harga B? Caranya adalah B sama dengan R dikalikan dengan SY dibagi dengan XX. Kemudian untuk mencari harga A sama dengan Y dikurangi dengan BX, di mana R adalah koefisien korelasi produk momen antara variabel X dengan variabel Y, kemudian SY merupakan simpang baku variabel Y, dan SX adalah simpangan baku dari variabel X. Kemudian kita langsung masuk ke dalam contoh soal perhitungan regresi linear sederhana. Di sini kita terdapat dua data X, satu data X dan satu data Y, yang mana masing-masing berjumlah dengan 6 data atau 6 kolom, yang mana total dari data X adalah sebesar 25, total jumlah angka yang ada pada data Y adalah sebesar 79. Kemudian kita akan mencari besaran nilai regresi sederhananya dengan menggunakan rumus Y sama dengan A plus beta X. Yang pertama harus kita cari adalah, kita harus mencari dulu X kuadratnya berapa. X kuadrat berarti kita harus mengkuadratkan data yang ada di variabel X. Sehingga hasilnya adalah, untuk kolom pertama adalah 4, kolom kedua 16, kolom ketiga 36, kolom keempat adalah 49, kolom kelima adalah 1, dan kolom yang terakhir adalah 25. Sehingga kita dapat sigma X kuadrat atau jumlah total dari X kuadrat adalah sebesar 131. Kemudian pada kolom keempat kita bisa cari X dikali dengan Y. Kemudian kita dapat hasilnya yang sebagaimana yang ada pada slide. Kemudian kita jumlahkan keseluruhannya sehingga sigma X dikali dengan Y adalah sebesar 412. Kemudian penyelesaian selanjutnya adalah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita mencari betanya berapa. Dengan menggunakan rumus yang ada pada slide sebelumnya, maka beta sama dengan 6 dikali dengan 412 dikurangi dengan 25 dikali dengan 79, kemudian dibagi dengan 6, dikali dengan 131 dikurangi 25 kuadrat, sehingga dihasilkan 3,08. Kemudian kita mencari alfanya.
alfanya adalah sebesar 0,33 didapat dari 79 dikurangi dengan 3,08 dikali 25 dibagi dengan 6, sehingga didapat hasilnya adalah 0,33. Kemudian kita masukkan hasil tersebut ke dalam fungsi regresi linear sederhana, yaitu Y sama dengan 0,33 ditambah dengan 3,08X. Kemudian selanjutnya kita akan mencari Y aksen dan juga Y minus Y aksen. Untuk cara penyelesaiannya adalah Y aksen sama dengan alfa plus beta X. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus 0,33 ditambah dengan 3,08 X. Kemudian kita masukkan huruf X ke dalam data yang ada pada kolom X ke dalam rumus, yaitu sehingga menjadi untuk Y aksen pertama, yaitu 0,33 ditambah 3,08 dikali 2, kemudian Y aksen yang kedua itu kita bisa cari dengan menggunakan 0,33 ditambah 3,08 dikali dengan 4 sehingga hasilnya adalah 12,65 dan seterusnya. Kemudian untuk mencari Y min Y aksen, kita bisa langsung mengurangkannya saja. Y sebesar 10, kemudian dikurangi dengan Y aksen sebesar 6,49, yaitu hasilnya 3,51. Pada kolom kedua, kita bisa masukkan kolom Y kedua, yaitu 12, dikurangi dengan 12,65, yaitu Y aksen pada kolom kedua, sehingga hasilnya adalah minus 0,65, dan seterusnya. Kemudian setelah kita dapat seluruh hasil, baru kita jumlahkan di akhir. Baik, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.